Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah Kalkulus 1 untuk Statistika Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari turunan yaitu nilai ekstrim global. Lanjutan dari video ini adalah aplikasi turunan yang membahas tentang nilai ekstrim lokal. Selamat menyaksikan. Pada beberapa video yang lalu, yaitu pada saat kita membahas tentang kemonotonan dan juga kecenderungan fungsi, kita sudah sempat melihat pengertian dari titik ekstrim fungsi ya, diperlihatkan pada grafik ini, yaitu suatu fungsi mungkin memiliki nilai ekstrim lokal dan juga nilai ekstrim global. Yang dimaksud dengan nilai ekstrim adalah nilai maksimum atau minimum fungsi. Suatu nilai dikatakan maksimum jika dia lebih besar dibandingkan dengan nilai fungsi pada titik lain, dan dikatakan minimum jika nilai fungsi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai fungsi di titik lainnya. Nah, hanya saja di sini kita bedakan antara maksimum lokal dan maksimum global, kemudian minimum lokal dan juga minimum global. Apa perbedaannya? Mari kita lihat ya berikut ini. Suatu titik dikatakan maksimum atau minimum global jika dia merupakan titik yang lebih besar, suatu titik X sama dengan C pada suatu selang tutup AB dikatakan sebagai nilai maksimum global apabila sambil saya tulis ya, FC ini dikatakan maksimum global pada suatu selang tutup. Ini yang dijamin jika pada selang tutup, jika FC-nya ini lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X di dalam selang. Ya, jadi jika kita ambil titik lain pada selang, kita bandingkan keseluruhan nilai Fx lain pada selang yang diberikan, maka nilai Fc ini lebih besar. Kita katakan ini sebagai maksimum global. Kemudian sebaliknya, Fc dikatakan minimum global pada AB jika Fc-nya lebih kecil sama dengan Fx. Ya, untuk setiap X yang berada di dalam selang ini. Istilah lain yang digunakan, ada juga yang menyebut bukan maksimum dan minimum global, tapi disebut juga maksimum atau minimum absolut. Ya, jadi perbedaan penggunaan istilah. Kemudian, kapan maksimum atau minimum global ini ada? Teorema nilai ekstrim mengatakan bahwa jika kita punya suatu fungsi yang kontinu pada selang tutup dan terbatas A sampai B, maka dia akan memiliki titik maksimum global dan minimum global di dalam selang tutup tersebut ya. Jadi syaratnya pertama fungsinya kontinu, kemudian tempat terdefinisinya pada selang tutup dan terbatas A sampai B, maka dia akan punya maksimum dan minimum global keduanya ya, akan dijamin ada. Nah, jadi di sini sudah dituliskan juga terdefinisi pada selang tutup dan terbatas dan juga harus kontinu. Untuk pembuktian lebih lanjut tentang teorema nilai ekstrim dan kenapa sih harus kontinu dan juga harus selangnya tutup dan terbatas, Anda bisa cek di channel saya, ada video khusus yang menjelaskan tentang teorema nilai ekstrim. Baik, kita lanjutkan. Nah, tapi tentunya jika kita sedang mencari titik, kemudian kita periksa apakah itu titik ekstrim bandingkan dengan titik lain di dekatnya atau titik lain di tempat yang berbeda, tentu itu tidak menjamin bahwa titik yang kita pilih di awal itu merupakan titik maksimum atau minimum global ya. Sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu calon-calon titik ekstrim. Ya.
calon-calon titik ekstrem ini kita sebut sebagai titik kritis. Ada 3 jenis titik kritis yang bisa kita periksa. Yang pertama adalah titik ujung selang atau titik batas selang. Jadi titik ujung sebelah kiri dan juga ujung sebelah kanan. Jadi misalkan kita punya fx-nya terdefinisi dan continue ya tadi, dan continue pada selang tutup dan terbatas A sampai B, maka titik ujung selangnya ini adalah X sama dengan A dan juga X sama dengan B, kedua titik ujung selangnya. Ini menjadi titik kritis. Kemudian, dua jenis titik kritis berikutnya ini berhubungan dengan turunan pertama dari fungsi fx. Nah, tentunya jika kita punya suatu fungsi yang jika kita punya suatu fungsi yang kontinu, titik singular dan titik stasioner ini belum tentu ada ya, karena bisa jadi titik mungkin titik tempat terjadinya maksimum atau minimum, maaf sebentar, ya tidak selalu ada, karena mungkin jika suatu fungsi kontinu dia tidak selalu punya turunannya. Oh maaf, itu menjadi titik singular. Nah, ya memang berhubungan dengan turunan pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak selalu suatu fungsi yang kontinu tidak selalu punya turunan ya pada selang tutup yang diberikan pada tempat fungsinya terdefinisi. Nah, jika turunan pertamanya tidak ada, f aksen c-nya ini tak terdefinisi, di suatu titik C yang terletak di dalam selang tutup ini, maka kita katakan X sama dengan C ini menjadi titik singular. Nah, kemudian untuk titik stasioner maksudnya saya sudah pernah bahas juga ya. Jika F aksen C-nya sama dengan 0, ya, jadi tempat turunan pertamanya bernilai 0 atau tempat kemiringan garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Tempat tidak terjadinya perubahan, tempat fungsinya tidak naik dan juga tidak turun. Ini kita sebut sebagai titik stasioner, yaitu yang memenuhi F aksen C sama dengan 0. Ya, jadi dalam hal ini memang titik-titik kritis yang diberikan di sini tidak selalu ada ya, kecuali fungsi fx-nya memang didefinisikan pada suatu selang tutup dan terbatas. Jika fungsi fx-nya didefinisikan pada selang tutup dan terbatas, setidaknya kita akan selalu memiliki titik ujung selang atau titik batas selang. Tapi titik singular, titik stasioner ini belum tentu ada. Sebagai contoh, jika kita punya fx sama dengan x, misalnya ya, kita lihat misalnya didefinisikan kita ingin pisah pada selang min 1 sampai 1. Jadi yang kita akan dapatkan titik ujung selang ya, yang perlu kita periksa. Nama titik ujung selang yaitu X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Kita periksa apakah ada titik stasioner atau titik singular. Kita cek dulu F aksen X-nya apa ya. Oke, F aksen X-nya adalah 1. Betul, karena turunan X adalah 1. Selalu terdefinisi ya, nilai F aksen X-nya selalu ada, berarti titik singular tidak ada. Tapi begitu juga tidak mungkin ada juga ya yang menyebabkan F aksen X-nya menjadi 0. Kenapa? Karena 1 ini tidak mungkin menjadi 0. Tuh. Berarti titik stasioner juga tidak ada.
Kemungkinan lain yang memiliki sifat seperti ini selain fungsi linear adalah fungsi konstan. Jika Anda punya fungsi konstan, turunan pertamanya akan 0, tapi titik stasioner yang berada di keseluruhan selang yang diberikan. Oke, kita lihat. Misalkan kita punya suatu fungsi fx didefinisikan pada selang tutup A sampai B, ya. Kemudian saya lupa menuliskan bahwa di sini fx-nya continue ya pada selang tutup AB supaya ada titik ekstrimnya, maka titik X sama dengan A dan X sama dengan B mungkin menjadi titik ekstrim. Ingat bahwa titik kritis adalah calon dari titik ekstrim, berarti ya yang namanya calon belum tentu jadi. Oke, sebagai contoh, jika kita punya fx sama dengan x plus 1 pada selang 0 sampai 4, kita lihat titik ujung selangnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kemudian kita hitung f0-nya berapa, yaitu 1. F4-nya adalah 5. Kita perhatikan bahwa jika kita punya X-nya lebih besar daripada 0, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan 0 ditambah 1, ya, sama dengan 1. Ini tentu lebih kecil dibandingkan dengan X ditambah 1. Akibatnya apa? X-nya X sama dengan 0, ini akan menjadi titik minimum. Dengan cara serupa, pada saat kita punya X sama dengan 4, ya, untuk nilai-nilai X yang kurang dari 4 akan menyebabkan apa? 4 ditambah 1 sama dengan 5 tentu akan lebih besar dibandingkan dengan X ditambah 1. Karenanya X sama dengan 4 menjadi titik maksimum. Kita bisa lihat juga pada grafik di sebelah kanan, bentuk fungsi ini ada fungsi linear, titik P 0,1 ya untuk X sama dengan 0 dan F0-nya sama dengan 1. Ini menjadi titik minimum, letaknya paling bawah, dan titik Q yaitu X sama dengan 4 dengan nilai Y-nya adalah 5 ya, F4-nya. Ini menjadi titik maksimum karena posisinya paling tinggi dibandingkan dengan titik lain. Nah, jenis titik kritis yang kedua adalah titik singular. Titik singular tadi adalah titik tempat turunannya tak terdefinisi. Sebagai contoh, di sini diberikan fx sama dengan nilai mutlak dari x. Untuk memudahkan mencari turunannya, kita bagi 2. Tuliskan sebagai bentuk fungsi piecewise ya, atau bagian per bagian, menjadi min x pada saat x-nya negatif, dan x pada saat x-nya tak negatif. Ini Anda boleh pindahkan tanda sama dengannya di atas, tidak jadi masalah ya, harusnya sama saja. Kemudian diberikan selangnya adalah min 5 sampai 5. Oke. Nah, kita lihat turunan dari f aksen x adalah min 1 untuk x yang negatif dan 1 untuk x yang positif. Hanya saja di titik 0 dia tidak ada. Pembuktiannya rasanya sudah pernah saya tunjukkan ya pada saat membahas definisi turunan. Karena di titik x sama dengan 0 fungsi ini tidak memiliki turunan f aksen x-nya tidak ada. Kita katakan bahwa x sama dengan 0 merupakan titik singular. Nah, jika Anda ingat-ingat kembali bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu positif ya, kecuali untuk x sama dengan 0, nilainya akan 0 ya. Dengan demikian, x sama dengan 0 akan menjadi titik minimum. Jadi pada saat x tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak x ini akan positif. Nah, karenanya ini fx akan positif dan 0 ini merupakan f nilai mutlak tanda f-nya lagi nilai mutlak dari 0. Karenanya x sama dengan 0 menjadi titik minimum global ya. Nanti titik-titik ujung selangnya di sini kebetulan akan menjadi titik maksimum globalnya.
Berikutnya titik stasioner dan titik tempat turunan pertamanya bernilai 0. Sebagai contoh, jika kita punya fungsinya adalah fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x diberikan pada selangnya min 3 sampai 3. Wah, ada kesalahan ini di dalam penulisannya. Sepertinya tergeser. Saya tuliskan ulang di sini ya. Titik stasioner harus memenuhi f aksen x sama dengan 0, sehingga kita akan punya x kuadrat min 4 sama dengan 0, atau x kuadrat sama dengan 4, atau x-nya adalah plus minus akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi titik stasionernya adalah min 2 dan 2. Kemudian lebih lanjut, jika kita substitusikan x sama dengan min 2 ke dalam fungsi fx, ternyata nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lain pada selang min 3 sampai 3, dan juga pada saat kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fx, nilai fungsinya akan lebih besar dibandingkan, terbalik ya. Nilai fungsi di titik x sama dengan 2 akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai fungsi pada titik lain di dalam selang min 3 sampai 3. Karenanya di sini titik min 2 menjadi titik maksimum dan titik x sama dengan 2 menjadi titik minimum global pada selang min 3 sampai 3. Apakah ada titik-titik yang bukan titik ekstrim? Ya, mungkin saja ya. Misalnya di sini jika kita punya fx sama dengan sin x pada selang min 2 sampai 2. Nah, di sini titik ujung selangnya tidak menjadi titik ekstrim. Kenapa? Karena sinus dari min 2 ini nilainya lebih besar daripada min 1 ya, dan titik x sama dengan 2 nilainya kurang dari 1. Titik maksimum dan minimum lokalnya, titik maksimum dan minimum globalnya dicapai oleh titik stasioner. Nah, ingat, kembali titik stasioner, kita cek turunan pertama dari sin x adalah cos x. So, continue ya di keseluruhan bilangan real, terdefinisi di keseluruhan bilangan real, sehingga titik singular tidak ada. Tapi titik stasionernya adalah x yang memenuhi cos x sama dengan 0. Ini dipenuhi oleh x sama dengan pi per 2 ya. Dan juga x sama dengan minus pi per 2 atau 90 derajat dan 270 derajat ya, yang menyebabkan nilai cos x-nya sama dengan 0. Oke, dan kalau dilihat dari grafik bahwa x-nya x pi per 2 ini akan menjadi maksimum lokal, maksimum global, dan x sama dengan min pi per 2 menjadi minimum global. Kemudian kita lihat juga di sini fx sama dengan 3 per x. Jika kita lihat di sini syarat dari rekaman nilai ekstrim tidak berlaku ya. Kenapa? Karena 3 per x ini tidak kontinu. Tidak kontinu di x sama dengan 0. Karenanya keberadaan nilai maksimum minimum globalnya tidak dijamin. Ya, kita lihat dia punya titik singular, yaitu x sama dengan 0, tapi masalahnya f0-nya juga tak terdefinisi. Pada titik x sama dengan 0, dia tidak konsisten ya, apakah mau menjadi titik maksimum atau minimum. Kemudian kita lihat juga pada saat fx sama dengan x pangkat 3, dia punya titik stasioner, yaitu x sama dengan 0. Hanya saja dia tidak menjadi titik ekstrim, tidak menjadi titik maksimum ataupun minimum. Titik ini kita kenal sebagai titik belok. Ya. Tentu jika kita definisikan fx sama dengan x pangkat 3 pada suatu selang tutup dan terbatas, kemungkinan besar titik-titik ujung selangnya itu yang akan menjadi titik maksimum dan minimum. Jadi langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencari titik ekstrim jika titik kritisnya diketahui? Tentu yang pertama kita periksa dulu apakah fungsinya kontinu dan apakah kontinunya di suatu selang yang tutup dan terbatas untuk menjamin bahwa titik maksimum dan minimumnya ada. Langkah kedua adalah kita cari turunannya dari fx. Jika kita sudah cari turunannya,
nanti kita bisa cek titik singular, ya, kapan turunan pertama yang tidak terdefinisi. Kemudian kita juga bisa cek di mana turunan pertamanya akan menjadi 0. Tentu yang paling mudah adalah mencari titik ujung selangnya atau titik batas. Karena jika F-nya didefinisikan pada suatu selang tutup dan terbatas, nah titik ujung selangnya itu bisa langsung kita lihat. Nah, selanjutnya, jika kita sudah menemukan ke semua titik kritis yang mungkin ada, kita cukup bandingkan nilai fungsi dari masing-masing titik kritisnya. Gitu. Jadi, dari misalkan kita punya titik ujung selang, X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian kita juga punya titik singular, kemudian ada juga titik stasioner, kita cukup hitung berapakah nilai fungsi dari kesemua titik tersebut. Jika fungsi fx-nya ini memenuhi syarat dari teorema nilai ekstrim, yaitu fungsinya kontinu pada suatu selang tutup dan terbatas, maka kita tinggal bandingkan saja mana yang terbesar di antara mana nilai fungsi yang paling besar di antara titik-titik kritis yang sudah kita temukan. Nilai yang fungsi yang paling besar itu akan menjadi nilai maksimum global, titiknya menjadi titik maksimum global, dan nilai fungsi yang terkecil itu akan menjadi nilai minimum global, dan titiknya menjadi titik minimum global. Tidak terlalu sulit mudah-mudahan ya. Biasanya yang agak sulit mungkin mencari titik stasioner ya. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Misalkan kita punya suatu fungsi fx sama dengan akar x pangkat 3 pada selang tutup 8 sampai 64. Fungsi ini kontinu ya, kecuali dia terdefinisi pada sebentar. Oke, dia kontinu pada keseluruhan bilangan real. Kemudian kita lihat titik ujung selangnya, kita sudah tahu X sama dengan 8, X sama dengan 64. Kita cek turunannya adalah 1/3 X pangkat min 2/3, atau 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Ini selalu terdefinisi untuk setiap nilai bilangan real ya, kecuali yang 0. Gitu. Tapi titik 0 sendiri berada di luar selang 8,64. Akibatnya ya titik singularnya tidak ada di dalam selang ini. Gitu. Kemudian apakah mungkin ada yang memenuhi turunan pertama yang sama dengan 0? Kita lihat 1/3 akar pangkat 3 X kuadrat sama dengan 0, artinya apa? Apakah mungkin ada 1 sama dengan 0? Nggak boleh ya. Nah, jadi ini tidak mungkin dipenuhi untuk tidak akan ada X yang menyebabkan fx dan X-nya sama dengan 0. Jadi titik stasionernya juga tidak ada. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung berapa sih nilai fungsi di X sama dengan 8 dan nilai fungsi di X sama dengan 64. Ternyata F8-nya adalah 2 dan F64-nya adalah, ingat, ini kita masukkan ke dalam aturan fungsi ya, bukan aturan turunan pertamanya. Harus dihitung nilai fungsinya. Kita lihat, oke, di sini 2 lebih kecil daripada 4. Artinya apa? F8 lebih kecil daripada F64. Karenanya kita bisa katakan bahwa 8 ini adalah titik minimum global pada selang 8 sampai 64, dan 64 adalah titik maksimum global pada selang 8,64. Oh, di sini saya salah tuliskan ya, harusnya X sama dengan 8. Dan ini jika kita lihat grafik fungsinya, dia adalah fungsi yang menaik, mulai dari X sama dengan 8 sampai dengan X sama dengan 64. Di sini ada juga soal-soal latihan yang bisa Anda coba untuk mencari titik maksimum dan minimum global. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Anda dapat menonton video penjelasan tentang maksimum dan minimum lokal sebagai lanjutan dari video ini.
eee, dengan mencarinya di channel saya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.